وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, di malam Jumat, dengan memohon taufik, bimbingan dan petunjuk dari Allah, kita lanjutkan pelajaran tafsir kita, yaitu membaca tafsir As-Sa'di, yaitu tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang berjudul Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Masih pada surat yang ke-44, yaitu surat Ad-Dukhan, surat kabut atau asap. Pelajaran kita malam hari ini masuk ke ayat yang ke-43 insyaallah, ayat yang ke-43 dan seterusnya insyaallah sampai ayat yang ke-50, tentang bagaimana keadaan di neraka, ya, tentang bahagian dari kehidupan neraka yang disiapkan oleh Allah untuk para pendurhaka, yang nanti akan kita dengarkan bersama. Terlebih dahulu kita dengarkan bacaan ayat-ayat tersebut dari qari yang sudah ditentukan oleh pengurus pengajian. Silakan. Ayat 43. Sampai nanti saya akan nanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمنعون. Hasbuk. Barakallahu fiik. Ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna syajarataz zaqqum, Inna syajarataz zaqqum, Inna sesungguhnya, Inna sesungguhnya, Inna sesungguhnya, syajarataz zaqqum, syajarat pohon, ya, syajarah pohon, az-zaqqum nama pohon.
Ya, nama pohon ini pohon yang ditumbuhkan oleh Allah di dalam neraka, dinamakan dengan pohon Zakkum. Inna, sesungguhnya, syajarah, pohon Zakkum, nama pohon tersebut. Ta'amu al-athim, ta'am, makanan, ta'am, makanan. Al-athim, orang yang berdosa. Al-athim, orang yang berdosa. Yaitu orang yang berdosa dari perkataan atau perbuatan, maksudnya adalah orang kafir. Al-athim di sini al-kafir, orang yang berdosa, itu orang yang kafir. Ta'amul athim. Ayat yang ke-45, kalmuhli yaghli fil butun. Al-muhl adalah tembaga, ya. Timah panas. Yaghli, yang mendidih, ya. Yaghli, yang mendidih saking panasnya. Fil butun, fi di dalam, al butun, perut, ya. Inilah pohon Zakkum tersebut yang ada di neraka, diceritakan oleh Allah. Makanan penduduk atau penghuni neraka, yang mana panasnya bagaikan timah yang panas mendidih di dalam perut. Bayangkan bagaimana akibatnya, ya. Kaghalyil hamim, kaghalyil hamim. Ka seperti, ini dua kata, ini ka satu, ghalyi dua, ya. Ka seperti, ghalyi mendidih. Ghala yaghlu ghalayan, ghala yaghli ghalayan. Ghala yaghli ghalayan adalah mendidih, ya. Tadi ada kata yaghli, kalmuhli yaghli. Yaghli di sini mendidih. Di sini kata bendanya ghalyun atau ghalayan, seperti mendidihnya al-hamim. Al-hamim air panas, ya. Ini perumpamaan bunyinya, perumpamaan bunyi air yang mendidih. Seperti itulah masuknya buah tadi ke dalam perut, ya. Kaghalyil hamim, seperti mendidihnya air panas. Kemudian ini tentang makanan mereka, makanan penghuni neraka, yaitu syajarat Zakkum, pohon Zakkum, sebagai makanan penghuni neraka. Ta'am al-athim, kalmuhli yaghli fil butun, seperti al-muhl. Al-muhl
nanah as-sadid, ya, kas-sadid, atau diartikan sebagai tembaga yang mendidih di dalam perut. Itulah keadaan masuknya buah dari pohon zakum tadi ke dalam perut penghuni neraka. Dan rasanya panas, kaghalil hamim, seperti mendidih air yang panas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang penghuni neraka tadi setelah setelah makanan mereka, yaitu khuduhu. Ini perintah Allah kepada para malaikat, ya, yang bertugas mengeksekusi para tahanan-tahanan neraka, waliyadzubillah. Para penghuni neraka diperintahkan oleh Allah malaikat-malaikat untuk menangkap, khuduhu, tangkap mereka, ya, khuduhu, tangkap, pegang erat-erat, fa'tiluhu, fa maka, ya, khudu, tangkap atau pegang, hu-nya itu mereka penghuni neraka, orang yang athim tadi, yang berdosa. Khuduhu, pegang, tangkap dia, fa'tiluhu, seret, ya, fa-nya maka, i'tilu, seret dia, i'tiluhu, maka seret. Setelah ditangkap, dipegang erat-erat, kemudian diseret, ya, diseret, digiring, ya, didorong. Karena sebagian riwayat tafsir dalam Ibnu Katsir justru mendorong dari belakang, ya, dari arah punggungnya. Fa'tiluhu, diseret dan seret dia ila ke, ya, ila ke sawa, tengah, sawa yaitu tengah, al-jahim, neraka, al-jahim, neraka. Ini perintah Allah kepada petugas-petugas di neraka dari malaikat-malaikat, dari bangsa malaikat, yaitu menangkap, memegang erat-erat, kemudian diseret untuk dibawa ke tengah-tengah neraka, waliyadzubillah. Kemudian apalagi yang diceritakan oleh Allah, summa, kemudian, i'tiluhu, summa subbu, kemudian tuangkan, siramkan, tuangkanlah, ya. Subbu, tuangkan, perintah kepada petugas-petugas tadi, eksekutor, ya, dari para malaikat. Setelah ditangkap, dipegang, diseret, dibawa ke tengah-tengah neraka, kemudian diperintahkan oleh Allah mereka untuk menuangkan. Summa, kemudian subbu, tuangkan, fauqa ra'sihi, fauqa, di atas, ala, ya, dari atas, fauqa, dari atas, ra'sihi, kepalanya, dari atas kepala.
Ini ungkapan yang lain, kata fauqa ya. Ra'sihi, kepala, ra'sihi, kepala, fauqa ra'sihi, ke atas kepalanya, kepala orang yang tadi, orang yang al-azim. Min azabil hamim, min dari azab, siksa, al-hamim api atau air yang panas, al-hamim air yang panas. Thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim, kemudian tuangkanlah dari atas kepala mereka dari azab berupa air panas, ya, berupa air panas. Ini bukan saja siksanya api membakar, tetapi juga makanan membakar, minuman membakar, kemudian siraman membakar, ya, siramannya juga membakar. Biasanya siraman air itu untuk meringankan hawa panas, ini juga bukan, tetapi justru air yang menyiram badan penghuni neraka juga panas membakar. Waliyadzubillah. Lalu berikutnya Zuq, rasakan. Innaka zuq, zuq artinya rasakan. Zaqa yazuqu zauqan, zuq, rasakanlah. Jadi ini penghinaan kepada mereka yang mendapatkan makanan dari buah zakum tadi. Kemudian penangkapan, mereka tidak bebas, ditangkap, diseret, dibawa ke tengah-tengah neraka, disiramkan air yang panas ke atas kepala, kemudian disampaikan kepada mereka kata-kata ini, disampaikan kata-kata ini kepada mereka, zuq, rasakanlah, ya, innaka, sesungguhnya engkau, innaka, innanya sesungguhnya, ka, kamu, sesungguhnya kamu, anta, kamu. Jadi ka dengan anta ini sama-sama maknanya tapi fungsinya berbeda. Anta berdiri sendiri, sementara ka kata domir ganti dari anta tadi ketika disambung dengan kata benda atau kata huruf sebelumnya, innaka, ya, adzabuka, ainuka, matamu, ya, azabmu, anta, kamu berdiri sendiri, ya, zuq, rasakanlah, sesungguhnya engkau adalah Al-Aziz, yang mulia dan yang perkasa dan mulia. Al-Aziz perkasa, Al-Karim mulia. Maksudnya dahulu mereka mengaku demikian di dunia. Nah ini dulu, kamu dahulu kan merasa punya semua, merasa di atas, tinggi, merasa mulia, merasa ya tidak tidak akan mendapatkan siksa, akan terhalangi dari hukuman Allah oleh kemuliaan duniawinya, oleh kekayaannya, oleh pangkatnya, oleh jabatannya, oleh kekuasaannya.
Jadi ini kata-kata penghinaan. Rasakanlah. Kau kan dahulu merasa punya semua. Dahulu kan kamu merasa mulia, dan engkau mengaku atau mengklaim bahwa tidak akan mungkin disiksa di akhirat nanti. Inilah, coba rasakan. Ini kata-kata penghinaan. Innaka antal azizul karim. Zuq innaka antal azizul karim. Kemudian ditutup oleh Allah berita tentang neraka ini dengan firman-Nya, inna hadza ma kuntum tamtarun. Inna, sesungguhnya, hadza, ini, maksudnya pembalasan neraka tersebut. Inna hadza, sesungguhnya ini, ma, apa, ya, kuntum, yang adalah kalian, bihi, dengannya, tamtarun, ragu. Maksudnya ragu di sini tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya dengan adanya neraka, adanya hukuman, azab, siksa. Nah, ini dia. Kalian rasakan. Dahulu kalian tidak percaya. Dahulu ancaman-ancaman. Sekarang kan ini bagi kita di dunia ini ancaman. Pohon zakum masih ancaman. Dan nanti bagi mereka yang tidak mau percaya dan tidak mau berubah, dengan ancaman berita neraka ini tidak ada berubah. Kelalaiannya tetap seperti itu juga. Jauh dari Allah juga tidak berubah. Tidak mau taat kepada perintah Allah, tetap, ya, membangkang, selalu melanggar perintah-perintah Allah. Hidup seakan-akan tidak ada kematian. Sampai mati pun sebagian manusia tidak percaya, atau ketika dia berbuat seakan-akan tidak mati, padahal dia melihat orang mati, bahkan mengantarkan ke kuburan, bahkan melayat, bahkan melihat langsung orang-orang yang sakarat. Ya, melihat orang sakarat, tapi dia merasa kematian untuk orang lain, yang pasti saja nampak oleh mata kepala mereka. Terkadang mereka dustakan, seakan-akan kematian tidak akan menimpa mereka. Apalagi yang terjadi setelah mati, dari perjalanan alam barzakh, dari apa yang akan terjadi setelah kebangkitan, dan apa yang diceritakan oleh Allah di dalam neraka. Mereka tidak sama sekali percaya. Nanti akan diungkapkan kepada mereka, inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Ini semua yang kalian dahulu ragukan atau kalian tidak mau percaya. Ini dia. Nah, ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makna dari ayat-ayat yang tadi telah kita dengarkan bacaannya, dan sekarang kita baca apa yang diuraikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Untuk ayat 43 tadi, inna syajarataz zaqqum, kata Syekh Sa'di rahimahullah, lamma dzakara yaumal qiyamati, lamma, tatkala, ya, zakara, menyebutkan, maksudnya Allah, ya, kata Syekh Sa'di, yaumal qiyamah, tentang hari kiamat. Itu pada ayat sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya. Allah berfirman di ayat-ayat sebelumnya, inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in, di ayat 40. Ya, itu tentang hari kiamat. Setelah atau tatkala Allah menceritakan tentang hari kiamat, wa annahu yafsilu baina ibadihi, di mana Allah memisah-misahkan di antara manusia, maka dinamakan dengan apa? Yaumul Fasl. Nama di antara nama hari kiamat apa? Yaumul Fasli, yaitu hari pemisahan. Yaum ini di antara
nama hari kiamat yang kemarin sudah kita, yang sebelumnya sudah kita pelajari, Yaumul Fasli. Ya, Yaumul Fasli. Inna Yaumal Fasli miqatuhum ajmain. Salah satu dari nama hari kiamat adalah hari pemisahan. Maksud pemisahan adalah memisahkan manusia, dikelompok-kelompokkan. Ya, manusia semuanya, bukan dibagi lagi dari sisi negara, bangsa, ya, dari warna kulit, dari suku, enggak. Pemisahannya dari segi keimanan, kekufuran. Yang kufur semuanya digabungkan dari awal sampai akhir manusia. Ya, yang penghuni neraka dipisahkan dengan penghuni surga. Itu yang dimaksud dengan Yaumul Fasl. Kata Syekh Sa'di, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang hari kiamat, yang mana hari itu Allah memisahkan di antara manusia, hamba-hambanya, zakara iftiraqahum ila fariqaini. Allah menyebut pemisahan mereka kepada dua kelompok. Ya, Allah sebutkan pemisahan mereka kepada dua kelompok. Fariqin fil jannah, kelompok surga, wa fariqin fis sa'ir, kelompok neraka. Jadi pemisahannya dari tempat arah mereka nanti diarahkan, tujuan akhir dari perjalanan mereka. Dari awal itu, dari setelah dibangkitkan, dari awal mereka sudah dipisahkan. Kita sudah jelaskan ketika itu bahwa asalnya pemisahan manusia itu kepada dua kelompok. Yang beriman, kemudian yang kafir. Itu asalnya. Kemudian orang munafikin itu awalnya dikumpulkan bersama orang yang beriman, seperti di dunia. Karena di dunia mereka kan bersama orang yang beriman, tampilan luarnya. Maka di akhirat mereka juga disamakan dengan orang yang beriman. Lalu nanti ujung-ujungnya secara otomatis mereka akan terpisah-pisah. Kenapa mereka dipisah? Karena orang yang beriman memiliki cahaya. Orang yang beriman ketika ada saatnya nanti di perjalanan akhirat itu mereka berjalan di dalam kelam. Ya, seperti di dunia ini ada malam, ada siang. Jadi ketika di akhirat dalam perjalanan itu mereka akan berjalan di dalam suasana gelap segelap-gelapnya, dan tidak ada sarana pencahayaan. Kalau di dunia kan orang berusaha untuk mencari cahaya, dan cahaya penerang di malam hari ini sesuai dengan perkembangan teknologi manusia. Dahulu orang dengan membakar saja, membakar kayu bakar, api unggun, ya. Kemudian mulai dengan lampu minyak, ya. Kemudian sampai ditemukan listrik. Nah, sekarang canggih. Siang malam kadang-kadang bisa terang seperti terangnya siang. Di akhirat tidak ada itu semua. Kalau sudah digelap, gelap. Lalu apa yang bercahaya? Iman yang bercahaya. Orang munafik tidak beriman. Orang munafik kan orang kafir yang menyembunyikan kekufuran, tampilannya Islam. Hati mereka kafir, luarnya Islam. Nah, nanti ketika mereka bersama orang beriman itu berada di dalam kegelapan, orang beriman ada cahaya, mereka tidak ada cahaya. Akhirnya mulai tertinggal, terpisah jauh. Allah ceritakan mereka orang munafikin ini, waliyadzubillah, memanggil orang-orang yang beriman, yang punya cahaya. Ya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu nzuruna. Pada hari di mana orang munafik laki-laki perempuan berkata kepada orang yang beriman, tunggu kami, naqtabis min nurikum, agar kami dapat cahaya kalian. Ya,
Akhirnya mulai terpisah dan sampai Allah pisahkan dengan tembok. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Dipisahkan lagi. Memang tidak akan mungkin sama. Iman dengan kekufuran tidak mungkin bertemu. Akhirnya dipisah dengan tembok. Di sebelah sini rahmat, di sebelah sini siksa. Walaupun nampak dekat, tetapi dipisahkan dengan tembok tadi. Bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihimul azab. Waliyadu billah. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nanti terpisah fariqul al-jannah wa fariq fis sa'ir. Wahum, yang fariq fis sa'ir ini, yang berada di neraka, kelompok yang menuju neraka. Ya na'udzubillahi minan nar. Allahumma najjina minan nar. Allahumma najjina minan nar. Mereka adalah al-athimuna, orang-orang yang berdosa, pendurhaka, bi'amalil kufri wal ma'asi, berpendosa dengan perbuatan kufur. Yang fariq fis sa'ir ini, mereka adalah orang-orang yang berdosa dengan amalan kekufuran. Ya, bi'amalil kufri wal ma'asi, atau dengan perbuatan dosa besar, maksiat. Ya, ini yang di neraka. Makanya penghuni neraka terbagi dua. Penghuni neraka terbagi dua. Yang masuk neraka itu dua bagian. Tetapi yang masuk surga tidak terbagi-bagi. Semuanya orang beriman. Dan tidak akan ada yang masuk surga keluar dari surga. Tidak ada. Sementara yang masuk neraka terbagi dua. Ada yang menjadi orang kelompok pertama, yaitu orang yang neraka sebagai tempat tinggal mereka selama-lamanya, waliyadzubillah. Yang kedua, orang yang disinggahkan ke neraka, yaitu yang pendosa, dari orang-orang yang beriman yang berbuat dosa-dosa besar dan mereka tidak bertobat. Mereka juga tidak diberi ampunan oleh Allah di akhirat. Ini yang kedua, yang diistilahkan oleh Nabi dengan al-jahannamiyun, yaitu orang yang beriman yang nanti statusnya mantan jahanam. Orang yang beriman yang masuk surga tetapi mantan neraka, singgah neraka untuk disiksa, dibersihkan dari dosa mereka. Karena yang masuk surga tidak ada yang berdosa lagi. Yang masuk surga itu orang yang bersih dari dosa. Kalau masih ada dosa, tidak mungkin masuk surga. Makanya proses pembersihan dari dosa itu banyak. Orang yang meninggal membawa dosa, itu ada prosesnya nanti. Ada orang berimannya yang meninggal dunia membawa dosa, itu proses untuk menuju surganya agar bersih. Itu ada proses pembersihan. Yang pertama, ampunan Allah. Ada nanti orang-orang yang berdosa dari orang yang beriman, yang Allah ampuni dosa mereka sehingga bersih tanpa mendapat siksa. Tanpa mendapat siksa. Ini banyak ini. Nanti setelah diampuni oleh Allah, lalu mereka dibawa ke surga dan mereka tidak punya dosa karena sudah diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, bila Allah tidak mengampuni, maka untuk membersihkan dari dosa, api neraka. Waliyadzubillah. Itu pun ada unsur ampunan Allah di sana. Kenapa? Karena Allah memberikan fasilitas-fasilitas untuk keringanan siksa. Seperti Allah memberikan kesempatan orang beriman memberi syafaat. Padahal mereka belum habis hukumannya. Datang orang yang beriman, ya Allah, si fulan, si fulana, orang-orang ini dahulu di dunia bersama kami beribadah, bersama kami melakukan ketaatan, ini sebut semuanya. Maka kami mohon, ya Allah, keluarkanlah mereka dari neraka. Padahal belum waktunya. Allah keluarkan. Mendapat syafaat dari orang yang beriman. Kemudian para malaikat juga
punya kesempatan untuk mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal beribadah. Ya, mereka tahu beribadah, tapi kan kita menyembunyikan dosa. Kita ini banyak menyembunyikan dosa, dan dosa kita ditutup oleh Allah. Ini diantara kasih sayang Allah ke kita, bahwa dosa kita tersembunyi. Di samping disembunyikan oleh Allah, kita melakukannya pun bersembunyi. Kita berupaya menutup-nutupi malah dari orang, sehingga orang tidak tahu. Kawan kita pun juga tidak tahu. Yang sama-sama ngaji pun tidak tahu. Dan ternyata kita meninggal tanpa bertobat, kemudian nanti tidak dapat ampunan dari Allah, disiksa. Waliyadzubillah. Lalu kawan-kawan yang beriman, yang masuk surga duluan, ingin bernostalgia, berkumpul-kumpul di surga, ternyata tidak ketemu mana si fulan, mana si fulan. Akhirnya diperlihatkan oleh Allah mereka di neraka. Akhirnya mereka meminta syafaat, memberi syafaat, meminta kepada Allah untuk dikeluarkan. Begitu juga malaikat, begitu juga para nabi, dan bahkan Allah, kata Nabi di hadis Muslim, ya, mengeluarkan orang-orang yang belum waktu keluar dari neraka sebanyak-banyaknya. Tetapi mereka sudah merasakan siksa neraka. Dan ketahuilah, kita tidak akan mampu menahan siksa neraka, walau sesaat. Tidak mampu kita menahan siksa neraka, karena api neraka panas, minumannya panas, pakaiannya panas, makanannya panas, naungannya panas. Kemana kita mencari yang dingin? Kalaupun ada yang dingin juga siksa. Zamharir neraka jahanam siksa. Ya, tidak mungkin kita bisa bertahan. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok yang ke neraka ini, ada yang menjadi tempat neraka itu neraka itu menjadi tempat tinggalnya, yaitu al-kuffar. Ini bukan kita yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan demikian. Terkadang orang menganggap bahwa kita yang mengabarkan seperti ini, seakan-akan menyempitkan rahmat Allah, mengatakan, kata orang, bahwa surga itu sempit. Tidak, yang mengatakan bahwa mereka yang kafir ini tempatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam Al-Quran. Kalau baca Al-Quran silakan, akan kita temukan sekian banyak ayat-ayat di mana Allah mengancam orang-orang kafir dengan neraka. Coba lihat surah Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sebentar di neraka? Anda khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Bahkan lebih tegas lagi, Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah manusia yang paling buruk. Ini buruknya bukan buruk rupa, tapi paling buruk sifat mereka. Makanya akhlak yang paling mulia ketika berakhlak seseorang kepada Allah dengan mengimani Allah, dengan mengibadati Allah, mentauhidkan Allah, menghinakan diri kepada Allah, baru nanti berakhlak kepada sesama makhluk manusia. Dan itu tuntunan agama. Tapi walau sebaik-baiknya akhlak seseorang kepada sesama manusia, tapi tidak mengimani Allah, tidak menyembah Allah, mentauhidkannya, ini manusia yang paling buruk akhlaknya. Karena yang paling berhak menerima sikap yang baik dari kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang semua kita punya dia yang memberi. Bahkan adanya kita di dunia dia yang mencipta. Fasilitas hidup di dunia dia yang menyediakannya. Kebutuhan kita di dunia dia yang menyiapkannya. Kita tinggal pakai saja. Lalu kita tidak menyembahnya dan tidak mengimaninya, tidak mau patuh dan taat kepadanya. Ini akhlak yang sangat buruk. Walau sebaik-baiknya menurut manusia akhlak kepada sama manusia. Yang kedua, penghuni neraka tadi adalah yang singgah tadi.
wal ma'asi, orang yang berbuat maksiat dari orang yang beriman. Dia sebenarnya fariqun fil jannah, tapi dia singgah dulu neraka. Ya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah mengabarkan di ayat ini wa anna ta'amahum, dan bahwa makanan penghuni neraka adalah syajaratuz zaqqum yang tadi sudah kita pelajari. Kata Syekh Sa'di, syarrul asjari wa afdha'uha, yaitu pohon yang paling buruk. Makanya di pelajaran yang lalu kita mendapatkan berita bahwa bentuk mayangnya saja seperti kepala syaitan. Ya, saking buruknya. Tal'uha, ya, ru'usus syayatin, seperti kepala syaitan. Saking buruk bentuknya, mengerikan. Ya, syarrul asjar, seburuk-buruk pohon, wa afdha'uha, dan sengeri-ngeri pohon. Ya. Wa anna ta'maha, kata Syekh Sa'di, dan bahwa rasa dari buah pohon zakum ini rasanya seperti nanah tadi, kal muhli, seperti al-muhli ay kas-sadid. As-sadid nanah, as-sadid nanah yang keluar dari bekas luka. Ya. Al-muntini, yang bau. Jadi buah pohon itu sudahlah bentuknya menjijikkan, kemudian aroma dan baunya sangat busuk. Sangat busuk. Makanan yang selezat-lezatnya saja, tapi karena sudah lama basi dia. Mau kita makannya? Padahal lezat, tapi mengeluarkan aroma yang busuk. Tidak mungkin kita berani memakannya. Sedangkan obat saja yang mesti kita minum, ada orang yang mau dia minum jamu, tapi harus tutup hidungnya dulu. Ya, minum jamu untuk obat. Saking berpengaruh kepada rasa kalau aroma tidak sedap. Ya, bau tidak sedap. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi al-muhul tadi kata Syekh Sa'di, as-sadidil muntin, nanah yang busuk, khabithir rih, baunya busuk, wa ta'am, rasanya juga tidak lezat. Ya. Syadidil hararah, jadi dari aroma, rasa, kemudian hawanya syadidil hararah, panas. Berkumpul semua yang tidak membuat nikmat kita memakannya. Aromanya, rasanya, kemudian hawanya. Kalau dingin mungkin yang kurang enak juga, kalau dia dingin dikasih batu es jadi enak juga. Ini enggak, panas, syadidil hararah. Bahkan syadidil hararahnya yaghli fil butun, mendidih di perut, mendidih. Kira-kira apa yang terjadi di usus? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberi minuman yang panas yang memutus-mutus usus. Tidakkah kita takut dengan berita ini? Apakah kita beranggapan bahwa ini semuanya dongeng, hanya ancaman-ancaman saja? Enggak, ini akan ada nantinya bagi orang-orang yang memang disiapkan oleh Allah untuk mereka. Maka kita harus meminta perlindungan kepada Allah dari neraka. Nabi yang menyuruh fattaqun nar, Allah juga memerintahkan untuk takut ke neraka. Ya, disuruh kita takut ke neraka. Takut ke neraka bukan berarti syirik. Loh, kenapa tidak takut ke Allah?
kok takut ke neraka? Yang nyuruh takut ke neraka itu Allah dan Rasulnya. Ya, saya rasa sudah azan. Ya, kita dengarkan azan, setelah azan kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Hati-hati berhadapan dengan dunia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya kita berhadapan dengan dunia, supaya kita tidak tertipu dengan dunia ini. Rasa dari pohon zakum itu, kemudian hawanya, baunya, ini semuanya menjijikkan. Rasanya menyiksa, yaitu panas. Ya, rasanya ya seperti nanah tadi. Ya, kalmuhl, hawanya juga panas, aromanya juga bau. Ini sifatnya. Kemudian kaghalyil hamim, ini panasnya diumpamakan oleh Allah, yaghli fi butunihim, mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air. Ya, mendidihnya air. Kemudian pada ayat ke-47, khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Khudhu, tangkap, pegang.
ya, dia, dan seret dia ila ke sawa'il jahim, tengah-tengah neraka. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, untuk ayat selanjutnya di sini tidak ada komentar dari Syekh Sa'di rahimahullah. Dia hanya bercerita tentang buah zakum tadi, menjelaskan tentang buah zakum. Kemudian khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, sudah jelas ini perintah Allah kepada para penjaga neraka untuk menangkap, menyeret penghuni neraka ke tengah-tengah neraka, menunjukkan ada upaya untuk lari, untuk menghindar, untuk bebas, tetapi tidak mungkin bisa. Lalu thumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Ini ditambah lagi, sudahlah makanan yang tadi yang sifatnya semuanya menakutkan, dari bau, dari rasa, dari hawanya, kemudian ditambah lagi dengan siksa siraman, disiram dengan air, disiramkan dari atas kepala air yang panas. Jadi panas itu bukan saja dimasukkan ke dalam perutnya, tapi di luar pun juga disiram dengan air panas. Kata para ulama, senada dengan ayat ini ada ayat-ayat yang lain, seperti di surat Al-Hajj. Di surat Al-Hajj ayat 19 dan 20. Ya. Al-Hajj ayat 19 dan 20 ada ayat yang hampir senada dengan ayat kita ini. Al-Hajj, surat Haji, ya, ayat 19 dan 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim, dituangkan dari atas kepala mereka air panas. Ini bentuk siksa nanti juga di dalam neraka. Yusharu bihi ma fi butunihim, dengan, kalau tadi kan melewati tenggorokan, ya, minuman melewat tenggorokan, makanan lewat tenggorokan, yang nanti juga panas, yang mendidih dalam perut. Yang siraman yang disiramkan melalui atas kepala itu juga, ya, membakar bagian luar dan dalam. Yusharu bihi, mendidih atau dengan air yang disiramkan tadi, putus-putus atau terbakar usus dan kulit. Kalau tadi kan bagian dalamnya saja. Kalau siraman tadi kok bisa masuk juga ke dalam isi badannya, dari atas kepala sampai ke kaki, ya, sampai ke telapak kaki. Air yang disiramkan dari kepala itu tembus, bukan kulitnya saja yang terbakar, tapi bagian dalamnya pun, sebagaimana jelaskan di surat ini, di surat Al-Hajj ayat 20, ayat 19-20. Allah berfirman, kita baca, mulai dari ayat 19, ya, hadza khasman ikhtasamu fi rabbihim
falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid. Jadi ayatnya dari 19 sampai 21 ya, tentang ini, tentang siksa neraka. Inilah dua golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Jadi nanti sampai di akhirat kan pun ada pertengkaran. Ya. Mereka bertengkar mengenai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api. Itu yang tadi kita sampaikan. Pakaiannya pun api. Bahan pakaiannya itu asalnya api. Jadi kalau dipakai kan membakar. Allah Maha Kuasa. Ya. Pakaian mereka dari api, untuk ke atas kepala mereka disiramkan air yang mendidih. Itu yang tadi, yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim. Kemudian yusabbu min fawqi ru'usihim yusharu bihi ma fi butunihim. Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan. Itu makna yushar. Yusharu bihi, yusharu bihi, dihancur luluhkan. Jadi bukan kalau yang tadi di ayat wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, disiramkan ke badan, dituangkan ke mulut mereka, diberi minuman yang panas yang memutus-mutuskan usus. Kalau ini menghancur, habiskan, menghancur luluh. Jadi bukan hanya terputus-putus, hancur. Ya, siraman tadi. Kalau yang diminum itu memutus-mutuskan usus. Faqatta'a am'a'ahum. Kalau ini yusharu bihi, menghancur luluhkan ma fi butunihim, apa yang ada di perut. Semua isi perut hancur. Wal julud, bahkan kulit mereka semuanya hancur. Waliyadzubillah. Ya, ini di surat Al-Hajj. Yang menarik di sini tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir menafsirkan tentang proses air yang disiramkan itu kok sampai masuk ke dalam badan mereka. Kata Ibnu Katsir, annal malaka. Makanya ayat berikutnya, sebelum kita baca ayat berikutnya, ayat ke-21, walahum maqami'u min hadid, dan azab untuk mereka adalah cambukan-cambukan dari besi atau pukulan-pukulan dari besi. Kata Ibnu Katsir, innal malaka tadribuhu, sesungguhnya malaikat memukul orang ini yang di neraka, bimiqma'atin min hadid, dari pemukul dari besi, taftahu dimaghahu, pukulan tadi membuat lubang dari ubun-ubun. Ya, dibuat lubang oleh pukulan tadi dari ubun-ubun. Dari lubang tersebut turun air yang disiramkan ke atas kepalanya, masuk dari lubang tersebut. Fayunziluhu fi badanihi, maka air yang disiramkan tadi turun melalui lubang tadi ke badannya. Fayaslitu ma fi batnihi, maka hancur luluh semua yang ada di perutnya, min am'aihi, dari usus-ususnya sampai putus-putus ke tumitnya. Jadi masuk semuanya air panas tadi melalui lubang tadi, melewati perut, turun ke bawah sampai ke tumit, hancur semuanya itu. Waliyadzubillah. Ya, makanya Ibnu Katsir setelah menukilkan riwayat tadi, dia mengatakan a'adzanallahu ta'ala min dzalik, semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ayat yang tadi yang ke-49, Dzuq innaka antal azizul karim, kata Syekh Sa'di, wa yuqalu lil mudhnib wa yuqalu lil mu'adzab, lalu diucapkan
kepada orang yang disiksa tadi di neraka. Zuq, rasakanlah olehmu hadzal adzabal alim wal iqabal wakhim. Rasakanlah olehmu azab yang pedih dan hukuman yang keras ini. Innaka antal azizul karim, sesungguhnya engkau orang yang perkasa dan mulia. Ya, kata Syekh Sa'di, maksudnya biza'mika, menurut anggapanmu, annaka azizun, bahwa engkau perkasa, satamtani'u min adzabillah, keperkasaanmu itu akan menghalangimu dari siksa Allah. Wa annaka karim, dan engkau juga menyangka atau mengira bahwa engkau mulia, ala Allah, di atas menurut Allah, la yusibuka bi'adzab, karena engkau mulia maka Allah tidak akan menimpakan azab kepadamu. Fal yauma, maka pada hari ini, tabayyana laka, jelaslah bagimu, annaka antaz zalilul muhanul khasis, bahwa engkau sesungguhnya bukanlah orang yang perkasa dan mulia, justru engkau hina, lemah, durjana. Ya, al-zalil, muhan sama artinya. Zalil hina, muhan juga hina, al-khasis juga hina. Kebalikan dari anggapanmu dahulu di dunia. Engkau menganggap kemuliaanmu, jabatan, pangkatmu, kekayaanmu akan abadi sampai nanti di akhirat. Ternyata justru di akhirat engkau zalil, muhan, al-khasis. Ya. Kemudian ayat yang terakhir tadi, inna hadza ma kuntum bihi tamtarun, sesungguhnya ini azab yang dahulu kamu ragukan. Ragu di sini maksudnya tidak percaya. Ya, tidak percaya. Diungkapkan dengan ragu karena asalnya itu. Karena dipikir-pikir kok tidak mungkin, akhirnya tidak percaya. Kemudian sikapnya di dunia yang tidak mau mengibadati Allah, tidak mau beriman, ya, ini mendustakan. Makanya kata Syekh Sa'di, inna hadzal adzabal azim, sesungguhnya azab yang berat ini, ya, ma kuntum bihi tamtarun, apa yang dahulu kalian ragukan, ai maksudnya tasyukkuna. Tasyukkun, syak, ya, ragu, bimbang. Fal'ana, maka sekarang, sara indakum haqqal yaqin, itu keraguan yang kalian keraguan yang kalian miliki dahulu terhadap azab ini sekarang menjadi haqqul yaqin. Jadi inilah tingkatan ilmu, tingkatan pengetahuan. Dusta, ragu, kemudian ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ya, dusta, mendustakan, tidak mau percaya. Kemudian yang di atasnya lagi ragu. Kemudian di atasnya lagi ilmul yakin, berita. Kemudian ainul yakin, nampak. Kemudian haqqul yakin, dirasa, bukan hanya sekedar melihat tapi dirasakan. Makanya Allah mengatakan rasakanlah. Jadi bukan sekedar melihat, dia merasakan langsung siksanya. Ini yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah At-Takatsur, ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi neraka itu
bagi orang yang beriman di dunia itu ilmu yakin. Ilmu yakin. Dia berilmu tetapi dengan yakin. Makanya mereka seakan-akan melihatnya, melihat neraka, melihat surga. Orang yang beriman seakan-akan melihat neraka dan surga melalui berita-berita Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan seakan-akan kita benar-benar membayangkan bagaimana keadaan pohon zakum tadi, bagaimana panas yang membakar itu semua, dari yang diminum maupun yang disiramkan. Pukulan-pukulan lagi, belum api neraka, belum pakaian. Qutti'at lahum thiyabun min nar, pakaiannya juga bahannya neraka. Bagaimana pula akan panas? Yang dipakai panas, selimutnya pun panas. Naungan, tadi saya sebutkan naungan, tempat berteduh. Jangan dikira dia akan berteduh, tapi sarana naungan tadi juga panas. Allah berfirman di surat Al-Mursalah, intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab. Jadi mereka ketika merasa panas nampak naungan, oh ini bisa memberikan kesejukan. Kalau kita di tengah matahari sedang berjalan, tiba-tiba nampak awan tebal, berharap di bawah awan tebal itu akan teduh, ternyata awan itu panas. Itulah di neraka, waliyadzubillah. Dan berlapis-lapis, 3 lapis malah, saking sejuknya nampak, kena gelap di bawahnya. Ternyata itu hawa panas, waliyadzubillah. Jadi semuanya panas. Ya, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini berita tentang keadaan di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api neraka. Selalulah meminta kepada Allah untuk dilindungi, diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, karena disuruh oleh Allah untuk takut ke neraka. Fattaqun nar, fattaqun nar. Kata Nabi, ini penutup, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak seorang pun kalian kecuali Allah akan langsung berbicara dengannya. Maksudnya ketika dihisab, kita langsung berhadapan dengan Allah. Allah akan bertanya ke kita tanpa perantara. Tidak ada jasa pembela, tidak ada lawyer. Ya, kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diadili. Illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Fayanzuru ila ma aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ila ma as'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dilihat ke kanan, tidak ada yang membela, tidak ada orang-orang yang kita harapkan bantuannya, orang yang kita cintai, yang kita banyak jasa kepada mereka dahulu, tidak ada. Ke kanan ke kiri pun juga demikian, tidak ada seorang pun. Padahal dikumpulkan semua di hadapan Allah, tapi ketika berhadapan dengan Allah satu persatu, tidak ada yang lain nampak. Padahal kita berharap bantuan mereka, ternyata mereka tidak ada. Yang kita lihat cuma amal perbuatan kita masing-masing. Kemudian dilihat ke depan, wa yanzuru ma baina yadayhi, dilihat ke depan, fala yara illan nar. Bayangkan ketakutannya kita, sudahlah diadili, di depan kita neraka sudah nampak, dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman yang kita harapkan, orang yang kita cintai, kita harapkan bantuannya, tidak ada. Yang ada cuma perbuatan kita, amal perbuatan kita. Kita lihat ke hadapan, fala yara illan nar tilqa'a wajhihi, di hadapan neraka ditontonkan oleh Allah. Kata Nabi, fattaqun nar, maka takutlah kalian ke neraka. Walau bisyikki tamratin, walau hanya dengan berinfak separuh dari satu butir kurma. Kita punya satu butir kurma, lalu untuk takut ke neraka dibelah 2 kurma tadi, separuhnya jadi yang kita makan. Entah apa-apalah saya kelaparan, tidak cukup makan, penting saya selamat di neraka. Itulah kira-kira. Sekarang kita bukan memiliki satu butir kurma, banyak kita punya, tapi sudah seberapa kita berinfak di jalan Allah untuk takut ke neraka? Nah, ini yang perlu kita camkan para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah alladzi la ilaha illa ant. Allahumma antar rahman wa rahmatuka wasi'at kulla syai'.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Ana sempat berdiri di tempat ini berapa tahun yang lalu kira-kira Ustaz? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu belum ada bangunan yang kita lihat di belakang ini. Dan alhamdulillah bangunan umat Islam sudah jadi. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini sudah